Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Juli 2022. Sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah tanah yang subur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai dengan 10 dan Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Injil hari ini saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberi pengajaran tentang perumpamaan benih yang ditaburkan. Benih adalah firman yang disampaikan penabur yang dimana itu dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman melalui renungan-renungan. Sedangkan tanah adalah hati para pendengar. Kita semua yang mendengarkannya dikatakan adalah tanah-tanah. Karena dikatakan Tuhan Yesus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berkembang itu tergantung dari hati setiap tanah atau lahan, yaitu hati dari setiap orang yang mendengarkannya, saudara. Yesus menggambarkan ada 4 sikap manusia saat mendengarkan firman di dalam renungan. Firman Tuhan akan menghasilkan buah yang baik dari orang-orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Kita perlu menggarisbawahi kata mendengar dan mengerti, saudara. Dari perumpamaan yang diberikan Yesus didapatkan yang pertama, saudara, jatuh di pinggir jalan. Dia mendengar tetapi tidak mengerti. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Mendengar tetapi tidak berakar. Dan yang ketiga, jatuh di tengah semak duri. Mendengar tetapi tidak berbuah. Dan yang keempat, saudara-saudara, dikatakan jatuh di tanah yang baik, yaitu mendengar dan mengerti. Nah, kita termasuk tanah yang mana, saudara? Dari keempat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Dalam mendengarkan firman, perlu ada kesiapan hati. Tetapi tidak semua dari kita yang memiliki kesiapan mendengarkan firman Tuhan hanya menerima, tetapi tidak mau menyelidiki untuk memahami lebih dalam. Maka ketika berhadapan dengan realita hidup, saudara, firman yang ditaburkan itu pun akan mati. Sebab orang itu mendengar firman Tuhan hanya siap untuk membuat dia senang, gembira tanpa mempertanyakan apakah dia sudah menyenangkan Tuhan. Justru sebaliknya, saudara-saudaraku yang terkasih, pendengarannya akan firman Tuhan dipakai untuk menyelidiki kesalahan-kesalahan dan dosa orang lain. Sementara dia tidak menyelidiki dirinya. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Saudaraku yang terkasih, tidak sedikit pula dari kita di saat mendengarkan firman tidak secara fokus, saudara. Sambil mengobrol kanan dan kiri, tengok sana, tengok sini. Bahkan menyibukkan diri dengan gadget kita ini, saudara.
disampaikan oleh Yesus. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Di sini saudara-saudaraku yang terkasih, untuk menjadi tanah yang baik kita diminta untuk mendengar, memperhatikan saudara. Serta merenungkan, menguji di dalam diri kita, dan kita mempraktekkannya sebagai pelaku firman itu sendiri. Jika ini kita lakukan, maka saudaraku yang terkasih, iman kita akan bertumbuh, kita pun akan berbuah. Janganlah kita seperti tanah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, saudara. Jika ini terjadi, ini menunjukkan sikap ketidaksungguhan hati kita dan penolakan dari dalam diri kita, saudara, yang walaupun mendengar, mengetahui, tetapi tidak membuka hati. Bandingkan Roma 1 ayat 21, ayat 28 dan 32. Ini kalau kita mau, kita harus membuka hati agar kita dikuasai oleh firman Tuhan. Dan bandingkan dengan Nehemia 8. Perenungan hari ini saudara-saudara mau mengajak kita semua untuk menjadi lahan-lahan yang baik, lahan-lahan yang subur saudara. Sehingga benih yang ditaburkan dapat bertumbuh subur, bahkan berbuah berkali-kali lipat. Dan kembali Yesus mengingatkan kepada kita semua, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maukah saudara-saudara hidup kita dipulihkan Tuhan menjadi tanah yang baik, yang siap ditumbuhi oleh firman Tuhan? Mari, kalau hidup kita mau dipulihkan, mau disegarkan, dikuatkan, kita mau menggunakan telinga kita untuk mendengar setiap firman yang ditaburkan. Kita mau memperhatikan, merenungkan, menguji di dalam diri kita, dan kita mempraktekkannya sebagai pelaku firman itu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.